Aku kuliah jurusan antropologi budaya dulu, tujuannya untuk ngeriset justru. Ngeriset budaya apa aja yang lokus di sana tuh. Kami tuh diajak untuk ke makam salah satu tokoh desa. Si Kuncen ini kan kerasukan. Nah, beliau itu kayak seolah mau menjabat tangan kita semua gitu yang datang hadir di sana. Dan pas aku itu seolah dia nggak mau. Rumah yang kita tempati itu memang rumah kosong sebetulnya, walaupun ada furniturnya di dalamnya tuh lengkap gitu. Nah, aku masih enjoy aja tuh, masih denial, pokoknya udah nggak apa-apa. Itu bagian maksudnya aku paham kalau ada dunia lain, ada makhluk lain selain manusia gitu. Sampai suatu ketika aku beneran dikasih lihat gitu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah, terima kasih kalian selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Selalu kasih like-nya, subscribe-nya yang baru nonton, kasih komen-komen yang baik, kasih masukan-masukan yang baik, terima kasih. Dan buat sahabat mistis yang mau juga jadi narasumber, langsung aja hubungi admin Nanda. Kalau ada jawaban kayak teh, kenapa ya? Pertanyaan, kalau ada pertanyaan teh, kenapa ya kok hubungin Kak Nandanya atau Mbak Nandanya slow respon, berarti aku lagi belum ada podcast. Kalau udah mulai masuk ke jadwal podcast, pasti Nanda ngabarin. Dan buat kalian yang masih nanya, bagaimana cara konsultasi sama aku, ketemu langsung di tempat praktek, ngundang aku ke rumah kalian atau ke kota kalian, langsung aja hubungi dua admin aku. Ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah sekarang kita akan mendengarkan satu cerita, pasti ceritanya horor, mistis dari narasumber. Ada apa, bagaimana ceritanya? Kita nonton sampai titik nanti klimaksnya kayak gimana, wow enggak, serem enggak, bagaimana ceritanya, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Teh. Siapa namanya sayang? Aku Alvisa. Alvisa, dipanggil Alfi. Visa. Alvisa, Visa Master. Oh, lain. Visa Mastercard. Tinggal di mana sayang? Aku Depok. Oh berarti deket-deket Tetanggaan studio kita ya. aku ya. Alhamdulillah tetanggaan gak jauh kan. Nah Visa, kamu tahu pasti yang duduk di sini tuh menceritakan tentang pengalaman pribadi, Iya. pengalaman keluarga atau rekannya, Iya. atau kerabatnya tentang pengalaman horor. Iya. Nah kalau untuk hari ini Visa mau kasih tahu sahabat mistis cerita tentang siapa dan bagaimana ceritanya. Kebetulan aku cerita tentang pribadi, pengalaman KKN. Jadi sebelum masuk ke cerita pribadi, cerita intinya aku ceritain background aku dulu ya, Teh. Oke, boleh. Jadi aku kuliah jurusan antropologi budaya dulu. Emang ini jurusan nggak pernah masuk di keinginan aku, cuma karena aku interest sama seni dan emang pengen banget jadi kurator, dan salah satu untuk bisa masuk ke jurusan itu tuh bidang itu tuh masuknya bisa lewat antropologi budaya. Dan ternyata si jurusan antropologi budaya ini tuh jauh di luar ekspektasi aku gitu. Aku dapet banyak banget pengalaman yang Oke banget lah. yang wow banget lah gitulah ya. Dan yang paling menarik itu adalah ketika aku di KKN gitu. Nah, background keluarga aku sebenarnya keluarga yang secara pendekatan ibadah tuh ibadah formal aja sesuai aturan agama gitu ya. Jadi untuk segala ritual adat atau sesajen dan tradisi-tradisi budaya lokal itu nggak ada di keluarga aku gitu, nggak diajarkan gitu lah ya. Terus ketika aku masuk jurusan itu justru malah aku terbalikannya gitu. Aku justru mempelajari Tradisi-tradisi itu. Iya, yang mana yang bisa dikatakan kalau di keluarga aku itu jangan percaya kayak gitu, itu musyrik gitu. Justru aku pelajari di jurusan itu gitu. Dan masuk ke inti ceritanya, jadi pas KKN kami ditempatkan di daerah di Jawa Barat. Jadi di desa tersebut itu desa terkenal sebagai desa pandai besi, atau yang biasa bikin alat-alat tradisional kayak golok, keris dan lain sebagainya itu, tapi masih dengan
cara yang sakral gitu teh. Oke. Jadi memang daerah tersebut itu daerah yang kalau sebelum kita datang ke situ tuh udah diperingatin gitu. Oke. Ini desa yang memang sakral dan nggak macam-macam. Kalian jangan aneh-aneh ya Kayak gitu. tahu gitu. saya ini. Oke, lanjut. Terus kita tuh biasanya kan kalau KKN tuh ngajar atau bikin sesuatu lah di sana, bantuin masyarakat. Nah, kalau kami itu di sana tujuannya untuk ngeriset justru. Ngeriset budaya apa aja yang lokus di sana tuh, apa aja budaya yang bisa diangkat dan menjadi data untuk desa tersebut gitu. Nah, kami itu meriset kalau nggak salah ada 4 atau 3 ya, saya lupa. Pokoknya ada pengobatan tradisional, terus si senjata tradisional tadi dan situs sejarah yang ada di sana. Dan kebetulan aku masuk ke tim sejarah situs atau makam gitu. Jadi di situ pemakaman atau lokasi apapun itu jadi situs di situ situs ya. Di situ. Nah, aku masuk ke dalam situ, aku cewek sendiri. Oke. Jadi ada 3 orang, aku cewek sendiri dan 2-nya tuh cowok. Dan kadang tim lain juga pengen ikut tapi juga cowok. Jadi aku tetap cewek sendiri gitu. Nah, hari kedua kami di lokasi KKN itu, kami tuh diajak untuk ke makam salah satu tokoh desa, pendiri desa lah bisa dibilang gitu, yang diantar oleh kuncen atau juru kunci. Terus ibaratnya kita kayak nyuwun gitu lah ya, istilahnya permisi, permisi gitu, karena kami datang orang baru gitu, kami minta izin untuk stay selama 40 hari lah di sana gitu. Oh, kamu sebulan lebih ya? Iya, sebulan lebih. Terus dipasangin dupa dan lain sebagainya gitu. Terus si kuncen ini tuh kayak bisa dibilang mungkin kerasukan kali ya. Kalau di dalam hati aku, karena aku memang dari keluarga nggak diajarkan hal-hal kayak gitu, tidak ada background itu. Sedangkan apa yang aku pelajari adalah hal-hal kayak gitu. Aku inget kata dosen aku di mana ketika kita sedang meneliti sesuatu, kita nggak perlu mengamini apapun yang mereka imani gitu. Kita cukup datang sebagai antropolog saja gitu, datang dan meneliti saja gitu. Dan aku menghargai aja lah. Iya, menghargai gitu. Dan tapi aku di situ ada pergolakan batin gitu teh, karena memang bisa dibilang aku tuh jarang banget ke kuburan, karena memang di keluarga aku dipercaya kalau kita tuh perempuan nggak boleh ke kuburan karena takut, kalau secara realistisnya tuh takutnya air matanya jatuh malah bikin yang meninggal sedih gitu, atau enggak menstruasi. Iya, atau kayak gitu-gitulah gitu. Jadi emang aku jarang ke makam dan kebetulan aku malah dapet tim yang harus mengharuskan risetnya ke situs-situs makam-makam yang ada di desa tersebut gitu. Si kuncen ini kan kerasukan. Nah, beliau itu kayak seolah mau menjabat tangan kita semua gitu yang datang hadir di sana. Dan pas aku itu seolah dia nggak mau gitu. Aku nggak ngerti karena apa, ada pergelatan batin di aku atau gimana gitu. Tapi yang jelas kayak dia tahu kalau aku bukan nggak suka tapi tidak memahami gitu. Iya, gitu. Memang suasana yang aku rasakan, aku nggak bisa ngelihat, tapi aku tahu ada rasa yang beda ketika si kuncen tersebut kayak kerasukan gitu, kayak tiba-tiba anginnya kenceng banget, terus suasananya hening banget gitu dan kuat banget gitu. Aku tahu gitu, aku berasa gitu kalau ada sesuatu yang beda gitu. Cuman itu pengalaman yang ternyata ketika aku nggak dijabat tangan tuh aku ngerasa kayak wow. Ternyata si beliau tuh tahu gitu kalau aku mungkin ada pergelatan batin gitu di dalam diri aku gitu. Terus untuk rumah sendiri, rumah yang kita tempati itu memang rumah kosong sebetulnya, walaupun ada furniturnya di dalamnya tuh lengkap gitu. Jadi katanya emang udah lama nggak ditempatin kalau kata yang punya gitu. Alasannya kita nggak tahu gitu. Terus selama di sana kita tuh baru berapa hari di sana tuh udah ada yang sakit parah
gitu. Terus kalian? iya temen ada satu yang udah langsung sakit parah gitu, tipes apa segala macam gitu. Terus abis itu menjalar ke yang lain gitu, satu-satu dapet sakit gitu, momen sakit. Terus setelah itu kita sering banget diganggu oleh suara-suara yang nggak ngenakin. Oke, kita dengar apa tuh suara-suaranya. Kalau aku pribadi kan memang nggak ini ya, dan cukup denial karena aku ngerasa 40 hari di sini, jadi kalau bisa jangan mikir aneh-aneh aku gitu. Cuman teman-teman aku pada cerita kalau kayak, aduh, gue denger lagi nih suara kuntilanak atau kayak ketawa-tawa atau yang nangis-nangis kayak gitu. Sampai yang jadi kita tuh ruangannya tuh kayak ini ruang tamu, di sini kamar, di sini dapur. Sebenarnya deket, cuma 2 petak aja teh. Tapi temen-temen tuh kayak minta diantar gitu loh kalau setiap ke kamar mandi. Padahal jaraknya deket banget dan aku doang yang setiap ke kamar mandi nggak minta diantar gitu. Karena gangguan-gangguan tersebut tuh bikin temen-temen jadi lumayan takut. Padahal baru beberapa hari kami di situ. Nah, aku masih enjoy aja tuh, masih denial. Pokoknya udah nggak apa-apa. Itu bagian maksudnya aku paham kalau ada dunia lain, ada makhluk lain selain manusia gitu. Terus, ya aku enjoy aja sampai suatu ketika aku beneran dikasih lihat gitu, kayak tiba-tiba malam kita lagi ketawa-tawa, terus tiba-tiba tok 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 kenceng banget. Terus aku langsung diem dan semua ternyata ngedenger juga. Terus aku bilang, kalian denger gak? Tok 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 makin kenceng lagi gitu. Terus habis itu kayak ada suara nangis gitu. Iya makanya jadi kayak seolah aku yang nggak peka dan nggak bisa denger itu, tiba-tiba akhirnya dikasih lihat hal kayak gitu. Iya, terus kita juga ke beberapa petilasan tokoh-tokoh tokoh-tokoh pendiri desa tersebut juga, itu juga hawanya juga aku beda dan aku jadi bisa jadi kayak peka gitu. Nah kalau pas tadi tok-tok dan suara nangis, kamu ada respon nggak? Atau buka pintu atau apa-apa nggak? Aku kaget lumayan sih, karena kayak ini pertama kalinya aku bisa dikasih lihat gitu lah seolah ya. Yang selama ini aku mungkin denial kayak gue enggak. Karena gue enggak gitu kan. Karena gue enggak. Iya. Dan di situ rasanya wah ini banget gitu. Saat kamu ke tempat-tempat petilasan gini, Visa, mungkin kalau untuk Teteh mah udah terbiasa dengan masuk ke rumah angker aja, kita udah biasa ya. Rasa kalau dibilang Teh Ria takut nggak? Enggak, kan udah keterbiasaan malah aneh. Jadi kayak ya udah rumah angker, udah kita cukup ngulik aja. Paling ya kalau untuk memang membangkitkan gairah mereka, gairah itu kayak membangkitkan mereka untuk potensi mereka hadir, menunjukkan eksistensi, pasti ya kita adalah yang kita lakuin buat mereka keluar dan menceritakan sebenarnya ada apa di satu lokasi itu. Nah kalau petilasan itu kan tidak perlu kita bangkitkan untuk hadir, suasananya paling beda. Oh emang kayak gitu ya Teh? Tempat-tempat yang dinamakan keramat itu hawanya beda. Ada yang kita datang tuh adem, tenang, sejuk, yang bener-bener kayak gue tenang, nyaman banget. Ada yang malah kita datang tiba-tiba gelisah, pengennya pulang, atau malah hujan, atau malah dikasih petanda yang lain-lain. Itu beda-beda. Beda di setiap lokasi dan di setiap perasaan. Gitu. Nah kalau kamu sendiri pertama kali nginjek petilasan selain yang pembangun desa tersebut, ada petilasan lain yang kamu ngerasa ngeliat lah atau ngerasain yang lebih lagi? Ada, dan aku rasanya pengen pulang. Kenapa sayang? Kayak gak kuat aja, dan teman-teman aku hampir semua juga kayak ini kuat banget ini rasanya. Dan apa yang kamu rasain? Kayak berat gitu Teh di belakang rasanya, terus kayak gak nyaman aja, pengen pulang gitu. Nggak mual? Mual sih enggak aku, cuman teman-teman ada yang kayak gitu, dan benar-benar pengen pulang dia. Pulangnya pengen pulang ke rumah KKN itu atau pulang ke Jakarta bahasa? Ke rumah malah, malah pengen ke rumah. Kalau aku boleh tanya Teh, sebenarnya makhluk-makhluk kayak gitu tuh maksudnya kayak tahukah kayak tadi aku nggak mau disalamin kayak gitu?
Tahu kan aku Ada. bilang kita punya alam bawah sadar, kita punya energi sendiri di badan kita. Contoh ngerinding itu energi loh, kan gitu. Ibaratnya energi yang ada di badan. Ya sekarang bulu di badan kok bisa berdiri, berarti kan ada satu energi yang menyentuh ke badan kita. Nah, apa ya? Sentuhan mereka itu kayak saya bilang, kamu percaya nggak sama saya? Saya cuma ngeliat mata aja, saya tahu kamu tidak percaya dengan saya. Dia punya perasaan juga, Iya sih. maksudnya dia tahu Iya. rasa itu ada di batin kamu tidak mau disentuh. Tapi kebanyakan kalau strukturnya kita lihat di satu petilasan atau keramat ya, batin kita kan nggak boleh tuh. Ingat nggak, sebelum datang kita sudah diwanti-wanti, kita tidak boleh aneh-aneh bla bla bla. Sebenarnya hati kecil kamu mau ngucap gua nggak nyaman, gua nggak percaya, gua ya udah gua cuma datang ke sini riset doang. Mereka malah yang kepo dengan energi itu. Karena kenapa? Kamu nggak nyampe energinya ke mereka. Orang-orang yang positive thinking, balik. Orang-orang yang memang dia punya otak dan pemikiran dia selalu nggak kuat mentalnya, baik, tidak berpikiran aneh-aneh. Mereka pun tidak akan bisa menyentuh kita atau menyakiti kita sebenarnya. Itu bukan mereka, ya memang mereka tahu mereka punya perasaan. Kenapa saya bilang mereka punya perasaan? Mereka akan tahu mana manusia yang datang ke tempat mereka atau ke tempat sakral terus kencing sembarangan. Ini kan dia ada rasa marah, tapi bukan perasaan yang seperti manusia gampang tersinggung dan lain-lain, enggak. Lebih ke arah kalau mereka tahu energi di badan kamu penolakan dengan energi positif, mereka tidak bisa bersentuhan dengan kamu. Tapi kalau kamunya rasanya ketakutan, kan kalau orang-orang yang gampang diganggu itu orang-orang yang otaknya udah keganggu, pikirannya keganggu, negatif thinking, rasa takut, cemas, itu kan udah campur di otaknya. Banget. Masuk. Gitu. Gampang kesentuh, gampang ngedenger, gampang ya kerasukan, gampang mudah. Berarti artinya ke aku dia nggak mau tuh bukan karena bertolak belakang dengan batinmu. Satu karena itu juga, kedua karena emang feeling kamu itu bukan mengiyakan kehadiran mereka. Kamu dengan posisi kamu stay bener-bener kuat, enggak, ya emang enggak ada yang namanya kemasukan. Ya udah, itu caranya aja kayak ya udah. Ya aku logis aja gitu mikirnya ya. Jadi ke mereka juga enggak. Kamu udah salah satu orang yang membuktikan kalau logika itu jauh lebih indah dibandingin kita berpikir kalau kita disantet orang. Kenapa? Saya bukan spiritualis juga yang mengiyakan selalu pikiran manusia benar. Kayak kamu sakit terus aku membenarkan iya kamu diguna-guna orang, padahal emang enggak ya, enggak gitu. Sama kayak kamu salah satu sudah membuktikan di saat kamu memang otak kamu bermainnya gue ya udah, gue nggak mau yang mikir aneh-aneh, gue positif. Dia cuma melakukan satu adat seperti apa ya, permisi gitu-gitu. Ya udah, positif kamu masih main terus kuat. Dia nggak bisa menyentuh kamu. Tapi di saat kamu ada ketokan itu, kamu pikir. Kita flashback ke belakang. Saat itu posisinya kamu lagi capek. Kamu capek dan kamu kurang tidur. Gitu. Dan lama kelamaan kita gini ya, kita main dalam waktu 3 hari, dalam waktu 5 hari, dalam waktu 6 hari. Kebiasaan kita ngikutin nggak orang-orang yang deket. Karena kamu keterbiasaan mendengar mereka ketakutan, lama-lama ada gestur takut kamu. Contoh. Saya sering bilang sama semua tim saya, saat kita masuk ke rumah hantu bohong-bohongan, lu nggak usah teriak-teriak, karena nanti jadinya takut. Jadi ikutan ya? Iya. Akhirnya benar yang kan jadinya kita ikutan panik sendiri. Tapi kenapa setiap kalau misalnya lo coba gambarin kayak kita lagi penelusuran biasa gitu. Udah tenang aja, itu manusia kok, itu bukan hantu beneran. Ya relax, tenang, nggak ada rasa takut. Jadi kayak ke transfer ya? Emang iya. Iya. Kan kamu saat itu lagi capek. Iya kurang sih. tidur. Iya, aku tadi tahu sih. Dukun. Dan itu udah biasa kok begitu. Maksudnya nggak perlu pakai ilmu tinggi apa-apa. Udah bisa maksudnya kebaca strukturnya pasti kayak gitu. Kayak kamu lagi capek, banyak pikiran, ke-trigger sama teman-teman kamu yang takut, akhirnya bawaan itu ada, halusinasi kamu kena, saat mereka coba menggerakkan sesuatu benda yang menimbulkan bunyi, kamu pun mendengar.
Semakin dekat suara itu ada di telinga kita, Semakin. padahal dia jauh. Oh gitu. Dia bertolak belakang aja. Iya. Selain ketokan pintu sama suara ada gangguan lain? Aku ngeliat sih pocong. Oke. Proses. Jadi proses dulu. dari yang tadinya denial sampai akhirnya di kamar aku itu kan ada berapa orang ya? 4 gitu kalau nggak salah. Ada 4 orang. Di sini tuh hordeng. Terus di sininya tuh aku ngeliat kayak itu ada pocong gitu. Itu untuk pertama kalinya mungkin ya. Dan itu hanya per sekian detik? Iya. Atau cukup lama? Lumayan lama sih teh. Karena biasanya kalau kamu makin denial dengan suatu tempat di situ, tapi memang ada intensitasnya mereka tinggi, energi mereka lebih tinggi, dia tidak pernah menunjukkan wujudnya dia dengan sementara. Kayak sekelebat doang, enggak. Mereka akan menunjukkan mereka ada. Karena pasti ada satu cerita di rumah itu. Iya. Pasti ada satu kejadian di tempat itu. Iya, karena ini mungkin aku lanjutin kali ya. Jadi kita tuh udah setengah jalan KKN, kita tuh disuruh keluar rumah karena kita udah pada sakit-sakitan ini nih. Kalian main dulu deh sama yang punya rumah, keluar gitu, main tektok. Kalau di kita tuh bahasanya badminton. Oh iya. Mereka nyebutnya tektok gitu. Terus kita disuruh ke sana, terus kita curiga, ini ada apaan sih? Ada apaan sih? Kok aneh banget sih? Tumben banget kita malam-malam kayak habis Isya kayaknya disuruh keluar gitu. Sedangkan biasanya kita nggak boleh keluar kalau malam-malam gitu. Terus pas kita balik ada kali 30 menitan gitu, pas kita balik si lantainya itu dilobangin tanah, dikeluarin. Jadi kayak aku nggak tahu apa yang dilakuin, tapi bisa jadi kayak lagi didoain kali ya teh. Dinetralin. Iya. Pasti itu ada kejadian. Karena kayak misal contoh, ini harus notice ke semua ya, mau sahabat mistis, mau kamu. Tim Ria Puspita itu kalau lagi nemuin tempat angker, kadang-kadang di satu tempat angker kita datang, kita bisa cari tempat angker lagi dan kita pindah. Kalau ditanya kenapa teh, tempat doang memang nggak dihuni tapi nggak angker. Ada yang kayak gitu. Ada, cuma lama aku doang kira bahasanya. Setiap tempat tuh ada. Enggak, karena gini, intensitasnya mereka kalau cuma kosong doang, ngeganggunya beda dengan ngeganggu yang memang mereka ada kejadian pembunuhan, kematian, perampokan terus pembunuhan. Pokoknya ada hal kejadian lah. Itu intensnya mereka dan energi mereka gede bisa nyentuh. Terus mereka bisa menunjukkannya per sekian menit, bukan detik kan. Tapi kalau misalnya kayak contoh, rumah depan studioku itu dari awal ini lokasi dibangun, dia sudah kosong. Karena memang tidak niat untuk ditempati, untuk dijual. Tapi sampai sekarang misalnya tidak laku. Terus dia tidak ada kejadian apapun toh. Jadi kosong ya cuma gitu kosong aja. doang yang kita lihat yang gak serem. Seremnya kayak gini. Sahabat mistis ngeliat, wah ada bayangan. Tapi kamu mikir nggak kalau bayangan yang kamu lihat itu di satu rumah kosong itu cuma persekian detik doang. Mereka tidak punya energi yang full. Gitu. Ya beda sama tempat yang memang sudah ditempati sekian tahun. Tiba-tiba ada kejadian misalnya pembunuhan, ada tragedi apa, kebakaran, orang yang mati di tempat, atau pembunuhan. Itu akan lebih tinggi lagi energi mereka. Karena Korin ini bisa membludak full dengan cerita sebelum orang ini meninggal. Dia akan mewujudkan itu, namanya jin ya, jin. Kayak misalnya bentuknya perempuan yang punya rumah. Dulu pas meninggal itu berdarah-darah, dia akan bisa nunjukin itu. Mukanya berdarah-darah gitu. Tapi kalau misalnya ala-ala kuntilanak, apa karena rumahnya kosong, lo lihat deh, mau lihat. Jadi kuntilanaknya pun kita lihat ya udah cewek, udah ada terbang udah begitu doang. Nggak seru sayang kalau penelusuran begitu. Udah biasa ketemunya setan-setan alay maksudnya gitu. Nah, kalau misalnya di tempat kamu kemarin KKN, setelah dilubingin gitu. Setelah dilubangin itu ada gangguan lain atau malah makin parah atau udah stop? Agak mendingan, berkurang. Itu apa sih teh? Kalau boleh tahu? Gini. Karena kita nanya ke yang punya rumah pun juga kayak udah kalian tenang aja udah gitu-gitu. Kita ditenangin aja gitu. Padahal dalam hati kita itu penuh dengan pertanyaan gitu. Itu dilubangin terus ditutup atau biar dilubangin aja?
Ditutup lagi. Ditutup lagi pakai semen atau pakai apa, plester apa? Enggak, langsung lantai lagi. Jadi lantainya dicongkel, terus dibuat lubang Oh, dikeluarin. ini cuma kemungkinan ya, karena aku nggak yang nerabas terus ke dalam ya, saya nggak yang nerusin gitu. Ini cuma kemungkinan kalau misalnya sebelum tempat itu kalian tempatin sebelumnya memang ada yang ditanam, tapi yang ditanam itu mungkin ya itu nggak suka dengan kegiatan kalian, rutinitas kalian, karena kan kalian orang baru. Iya. Satu kebiasaan kita orang kota dengan mereka kan Beda. beda. Kalau misalnya kita di kota kita ngomong, alah mana ada setan, ya iya nggak ada setan, orang kita setannya orang kota. Kenapa? Di kampung misalnya jam 8 malam orang udah pada di dalam rumah. Iya. Nah kita mah Malah pengen keluar. jam 11 malam baru keluar. Hai guys, ya ampun baru melek nih, baru hibernasi, beruang kali ibaratnya gitu kan. Beda alur antara Indonesia itu, antara di kota dengan di kampung, di desa. Karena di desa itu mereka lebih tertib, ya kadang tidurnya lebih awal. Iya, mereka sudah terbiasa jam 8 jam 9 sudah tidur gitu kan. Mereka kita ya kan memang baru ngumpulnya habis penelitian ya malam. ngoceh-ngoceh dulu, ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin ada usikan itu. Karena gini ya, mereka itu hidup di alam yang berbeda dengan kita. Terus banyak yang bilang ya udah kan ya namanya setan, ya kan lu belum jadi setan. Bener gak? Iya. Lu belum jadi setan. Jadi lu mau ngomongin setan lu gak bisa. Lu belum jadi setan. Apalagi orang-orang yang memang sudah tidak benar-benar di otaknya dia gak ada goib norak. Pokoknya kalau yang ngomongin goib di 2024-2025 ini, apalagi mau ke 2026 itu kampungan, deso, terlalu primitif, apa segala macam. Kagak apa-apa. Karena gaib tidak menuntut kita untuk mengenal mereka. Tapi di saat kita ke suatu tempat, daerah, pedalaman, desa, itu ada satu intensitasnya mereka yang beda dengan kita di kota. Terus mereka itu punya bukan kehidupan, kebiasaan mereka. Mereka juga menjalani aturan mereka di alam mereka. Ya kalau misalnya di tempat kamu, tempat tinggal KKN itu biasanya sunyi, apa ada kejadian sebelumnya, terus menjadi satu wadah penasaran, hantu-hantu penasaran, korin-korin penasaran, setan-setan yang memang tempatnya di situ, ditempatin manusia, baunya aja beda. Kamu datang deh ke tempat kosong yang kemarin tuh di KKN kamu itu, kan udah lama gak ditempatin. Kamu masuk, baunya beda gak? Beda kan? Beda banget. Apek, bau debu, pengap, lembab. Iya banget. Pasti baunya beda. Karena apa? Nggak ada aktivitas manusia yang datang di situ. Manusia itu kan ada hawanya di badan. Ada panasnya, ada hawa lah. Berhawa kita kan. Ada energi yang beda. Nah, kalau misalnya itu dibuka atau ditutup sekalipun, berarti ada tanaman yang ditanam di rumah itu. Intinya itu aja. Makanya intensitasnya mereka makin menurun. Tapi ketika itu dicabut atau dibuang atau ditanam lagi. Kan kamu nggak tahu itu lubang itu diambil atau ditaruh. Iya, makanya. Tujuan nanem itu apa teh sebenarnya? Kalau tujuan kita balik lagi dengan apa yang mau kita lakuin. Tapi biasanya kalau orang minta tolong ke kita buat nanemin, itu ngebuang sial kan bisa. Terus udah kayak gitu ada yang kayak buat apa sih ala-ala apa kalau buat usaha, ngelancarin usaha, ngelarisin. Tapi saya punya filosofi sendiri. Bagi saya apapun yang sudah dikubur itu berarti sudah mati dan itu tidak akan berguna. Jadi kalau bagi saya untuk melariskan suatu tempat usaha itu bukan mengubur sesuatu barang atau sesuatu yang diagungkan gitu. Kayak contoh ada botol isinya minyak wangi bla 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 ditanam biar tokonya laris. Saya nggak pakai kayak gitu. Saya nggak suka, tapi kalau di daerah-daerah lain kan saya nggak tahu ya adatnya mereka gimana. Cara ini tuh beda-beda. Ada, tapi kalau untuk mancing suatu makhluk yang ngeganggu, kayak contoh di rumahmu nih banyak makhluk memang yang ngeganggu. Nah itu masih bisa untuk kita tanam. Jadi mereka intensitasnya mereka kebaca sama kita. Nanti masuknya itu ke benda yang kita tanam itu bisa. Jadi beda-beda sayang. Kita nggak tahu tujuannya apa itu. Nah selama di sana itu pernah denger kayak bukan desas-desusnya tetangga atau orang sekitar tentang tempat yang kamu inep nggak? Cuman
kita cuma tahu itu rumah nggak pernah ditempatin aja gitu. Kita curiga cuman apa rumahnya tuh full Fully furnished. furniture, tapi nggak ditempatin gitu. Kita aneh aja, padahal dia itu tinggal di rumah ibunya malah, yang jaraknya tuh cuman berapa meter lah gitu. Kita aneh, kenapa ini rumah tuh nggak ditempatin, padahal ada isinya loh gitu. Berapa tahun kata yang nggak ditempatin? Ada kali 5 tahun Oh, gitu. 5 tahunan. Iya. Coba teman-teman kamu akhirnya sehat saat pulang? Ada yang kesurupan sih pas pulang malah. Oke. Ada kejadian lain nggak yang boleh diceritain ke aku sama tim nih, sama sahabat mistis? Kejadian yang menurut kamu selain kamu ngeliat pocong, tapi sampai sekarang ngebekas kalau oke, jurusanmu Iya. dengan keadaan di kampung itu, dengan keadaan alam goib, itu tidak bisa dinormalisasikan. Kamu nggak bisa masukin ke logika kamu. Iya. Dan itu terngiang banget sampai sekarang. Gitu. Ada juga sih pas aku lagi praktek. Jadi karena waktu itu COVID, jadi kita prakteknya di daerah masing-masing, di lokus masing-masing. Karena aku Depok, adalah aku ke suatu tempat di Depok. Itu kayak semacam pemandian gitu. Aku harus neliti itu gitu. Padahal ya seperti yang tadi aku cerita, kalau aku tuh memang tidak percaya kayak gitu. Katanya ini adalah air suci dan lain sebagainya. Terus aku diajak nyobain airnya. Terus aku kayak ada tempat, aku nggak ngerti tempat, mungkin kayak petilasannya atau apanya aku nggak ngerti teh. Terus ada apa foto harimau gitu, dan itu rasanya kenceng banget juga. Dan kayak aku sekelibet ngeliat si macan itu lewat. Iya. Itu lumayan ngebekas sih. Dan itu sampai sekarang kamu nggak ngerti itu rasanya tuh kayak gimana. Iya. Karena ya itu balik lagi, Visa, suatu tempat itu kalau memang dianggap sakral, pasti kan ada perlakuan yang beda juga. Iya. Contoh kita memang tahu di salah satu kamar misalnya di rumah orang itu dia dibikin banyak sesajen, banyak dupa-dupa dan lain-lain, itu akan hawanya menjadi beda. Ya. Nah, boleh dong diceritain sama sahabat mistis. Studio saya biasa-biasa aja kan, karena saya menormalisasikan orang. Saya tidak mau orang itu datang ke sini itu beranggapan Teh Ria dukun. Saya tidak memasang yang namanya keris-keris, yang kalian lihat foto-foto para habaib, para alim ulama. Kenapa? Karena bukan Ria yang dulu, ya kan, bukan Teh Ria yang mantan, yang dukun santet, sekarang sudah mantan. Biar orang yang datang ke sini ini merasa nyaman. Nah, dibandingkan kamu datang ke tempat yang memang sudah biasa dengan dupa, menyan, itu akan beda. Karena mereka itu bukan lagi mengundang, memang kasih makan energi itu, biar orang yang datang itu ngerasa oh energinya beda ya di sini. Beda juga kalau aku di sini lagi masang buhur terus sholawatan. Buhur itu kalau yang di Arab ada wangi-wangian yang dibakar. Nah kalau aku nyaranin tuh, aku nyalahin buhur, terus aku sambil di sini setel sholawat yang full, terus ada yang sholat, itu rasanya sejuknya beda. Bukan yang takut. Beda lagi kalau saat aku buka praktek. Buka praktek, mereka yang datang ke sini akan otaknya mereka, pikiran mereka itu ada hawa yang kok di sini gue nggak betah ya, kok gue takut ya, kok gue ini ya. Mungkin badan mereka memang ada yang numpang di badan. Nah kayak kamu ke tempat-tempat yang sakral, kalau kamu bilang gue juga nggak tahu Teh, kayaknya biasa aja cuma sendang doang atau sumur doang, tapi kok hawanya beda ya, kok hawanya begini ya. Perasaan antara energi kamu dengan energi yang ada di situ. Tapi balik lagi, orang itu ada yang merasakan, ada yang tidak. Ada yang sakingnya mereka skeptis banget dengan ilmu pergoiban kayak gini, sampai semuanya datar, biasa aja. Ada yang begitu. Kalau aku berarti masih agak ada sensitifnya. Masih ada lah. Walaupun aku kayak enggak gitu ya. Sama kayak misalnya aku di satu rumah angker itu, aku bilang yang masuk kayak nggak ada apa-apa, gue nggak ngerasain apa-apa, dan itu bisa langsung timku itu buru-buru cari yang ibaratnya
plan yang kedua, rumah yang kedua untuk aku datengin karena aku bukan tipikal yang cari gimmick di penelusuran. Aku mau gimana caranya penelusuran aku beda dengan yang lain. Kita cari cerita di situ, kita bedah, kita ambil kalau misalnya emang setiap rumah angker itu bisa kok jadi nggak angker. Kenapa? Asal kitanya bisa berdampingan dengan baik gitu. Kayak misalnya pemecahnya ada nggak teh? Ada kalau gue ke tempat angker, terus emang gue mau di situ chaos, pasti salah satu dari gue yang bandel. Contoh, aku sama Kang Nanda. Kang Nanda ini bandel. Kang Nanda suka bawa dupa. Ya, Kang Nanda kayak permisinya tuh pakai dupa. Karena kan dia orang Jawa ya. Kang Nanda begitu pakai. Dia emang bestie aku paling bandel sedunia dia. Walaupun dia agak sedikit kayak tukang jaranan tuh, kuda lumping kalau kemasukan ya kan, glowing, tapi dia paling iseng. Emang aku bilang itu iseng bagiku. Karena kenapa? Setiap dia lagi kulon nuwun, dia lagi permisi, pasti chaos. Biar gimana pun, gitu. Iya dia permisi tapi tuh dupanya kagak dimatiin, didiemin. Nah kalau bagi aku di saat itu ada pasti datang. Iya. Nah memang kita kan mau penelusuran, bener enggak? Memang kita harus kulonuan, kita nggak tahu yang di depan kanan kiri di mana itu triknya mereka. Setan mau nangkap kita kan kita nggak ada yang tahu. Namanya setan nggak bisa kita kelihatan di mananya. Ternyata yang datang dari seberang, dari mana. Nah itu bisa juga yang dilihat sama orang. Oh bentuknya kemarin dilihat macan. Terus kamu yang ngeliat perempuan, yang ini ngeliatnya pocong. Itu ternyata bukan dari rumah itu, tapi dari tempat lain. Tapi halusinasi. Bisa. Gitu. Karena energi rasa takut itu kamu nggak pas di lokasi doang. Kamu di jalan aja udah takut. Siapa tahu yang kamu lihat emang pas kamu berhenti setan yang di jalan aja. Semua itu bisa. Makanya kalau yang datang ke tempatku juga nggak selalu aku bilang lo sakit non medis, lo diguna-guna, lo disantet. Kalau memang mereka sakit, pasti aku ngizinin mereka ke sini. Tapi kalau enggak ya udah sama adminku udah nggak diperbolehkan. Gitu. Ada lagi Visa? Tetap ada logisnya. Cerita kamu? Kayaknya. Oke ya, aman. Tapi selain KKN nanti ada kegiatan apa lagi kamu? Aku kebetulan udah lulus sih Teh. Oh udah lulus. Berapa tahun yang lalu atau baru? 2023. 2023 berarti Kak dia angkatan siapa ya? Kamu SMA 2000 berapa? Aku 2016. Oh masih tuan gue. Maaf ya. Oke, kamu sehat. Pakai pergunakan segala sesuatu itu dengan akal sehat. Tetap pakai kita main logika, positive thinking. Karena kalau kalian mau tahu, saya aja menggunakan apa yang di badan saya bisa itu cuma penelusuran. Cuma pas praktek, contoh kayak kemasukan. Saya gunakan pas penelusuran. Kalau lagi saya jalan-jalan, lagi happy-happy sama keluarga saya, lagi di rumah. Enggak. Karena setan itu enggak, atau jin itu enggak boleh yang namanya menumpangin badan kita terus dia yang jadi bos buat kita. Jadi jangan kita mau di setel sama dia. Kayak di situ ada setan loh. Terus bawaannya gue mau ngamuk. Jangan diikutin. Ya apa bedanya kita jadi budak dia dong. Ya kan? Tetap ya hati kita yang bersih kalau ke tempat yang baru, sakral. Berarti nggak apa-apa ya aku kayak gini ya Teh. Karena kadang kayak apa ya, namanya aku bergulat dengan kayak gitu-gitu, aku kan pegiat budaya. Jadi ya mau nggak mau memang itu adalah nggak apa-apa. Apalagi arena aku. Aku tanya sama kamu belum udah atau belum kamu bergulatnya dengan perwayangan, gamelan, itu kan budaya juga. Udah belum? Sering lihat. Tapi belum sampai detail mainin, belum kan? Di saat ada namanya fasenya kita menghargai seni itu bukan cuma dari ngelihat apa sih itu jaranan tuh kuda lumping, terus apalagi reok ya kan. Budaya yang bagi saya kena di hati saya itu wayang sama gamelan. Saat gamelan sama wayang udah main itu satu kesenian yang nggak bisa lagi orang tukar, udah nyatu dia. Ada wayang ya pasti ada alat musiknya, ada gamelannya, ada iringannya. Tapi kalau ada wayang doang nggak ada gamelannya pasti kurang. Nah ini dua ini. Tapi kadang saat kalau mata kita beda, rasa itu beda. Saat ngeliat wayang itu ada beberapa aktor yang ada di situ itu seperti nyata ada di situ. Ikut bermain. Kayak, iya. Ada. Aku sering ngeliat kayak gitu. Makanya kalau orang-orang yang bergulat dengan kesenian, kenapa menjiwai sampai akhirnya yang nonton itu kayak lo tuh sama banget kayak aslinya dan lo tuh kayak
maininnya tuh Iya, hidup bayang kena banget. Heeh. Beda rasa itu tuh beda. Oh. Kita main rasa. Nah, sama kayak kamu kalau mau penelitian kan pakai rasa. Sama kayak aku penelusuran, aku pakai rasa. Rasa yang dimana saat penelusuran gue tahu ini angker banget, yang ini banyak banget intensitasnya, dan itu aku mempersilahkan mereka untuk menceritakan di badanku gitu. Beda halnya kalau kayak di rumah atau ke satu tempat kayak aku ke villa. Nah, itu aku protect malahan. Proteknya kalau memang di salah satu lokasi villa aku, misalnya aku main sama keluarga itu angker, aku bisa pindah saat itu juga, atau aku skat kayak misalnya lu nggak boleh ada di sini karena ini ada Jangan anak ganggu gue gitu. gitu. Itu oke. Mereka semua itu bukan bisa diajak kompromi, tapi bisa kita turunkan energinya karena kita yang paling kuat. Kita mikir kita yang paling kuat. Yang penting jangan ngomong sembarangan, tetap jaga attitude dan adabnya. Menghargai ya. Itu dia akan menghargai kita akan menghargai dia. Udah gitu aja. Oke Visa. Nah buat sahabat mistis yang sama mungkin bergelutnya sukanya kayak Visa, tapi kalau aku lebih percaya Teh, atau gue sama sekali nggak percaya tuh. Gimana Teh? Gue nggak percaya tuh adanya goib, kagak apa-apa. Itu kan terserah kalian ya. Kayak Visa dengan saya. Visa mau percaya atau enggak dengan makhluk halus dan goib, itu kemakan dengan waktunya dia sendiri KKN, akhirnya bukan mempercayai tapi menghargai adanya makhluk halus. Setidaknya kalian tidak perlu percaya tapi menghargai aja, itu sudah lebih dari baik dan cukup. Jadi buat sahabat mistis intinya cuma satu, kita menjaga attitude kita, saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menjaga dengan makhluk Tuhan lainnya. Nggak juga setan ya, tanaman ya kan, hewan, kita harus saling menghargai. Karena apa, kalau kita ditusuk kan kita juga ngerasa sakit. Jadi apapun yang kita lakuin kita ingat kalau nyakitin ya kita nggak mau disakitin. Jadi kita menyayangi, menyenangkan banyak orang, walaupun apa yang udah kita lakuin kadang di mata orang itu masih nol. Yang penting berhubungan baik aja sama Tuhan, sama manusia, saling mendoakan. Nah kalau untuk yang menilai bagaimana, biar Allah semuanya yang nilai. Terima kasih sahabat mistis sudah selalu setia nih nontonin channel YouTube Ria Puspita Official. Jangan lupa hubungi admin-adminku. Ada Ririn Sasi untuk konsultasi dan Anda untuk jadi narasumber. Jangan kemana-mana. Senin sama malam Jumat harus pantengin channel Ria Puspita Official. Terima kasih sahabat mistis, terima kasih Visa, terima kasih timku semuanya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.